Boleh nggak Saifuddin Ibrahim masuk Islam lagi? Ya boleh menurut orang Islam, tetapi bagi saya pantang untuk mengikuti lagi. Pantang masuk lubang 2 kali. Nania Idol murtad lagi dan kembali menyembah Tuhan negeri Mekah. Jadi dia menyembah lagi dan menghitamkan wajahnya untuk menyembah haleluya. Nania, 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 Nania. Yeah. Nggak mungkin kamu mengikuti ajaran itu, apalagi kamu artis. Nggak pernah sholat subuh. Bagaimana? Atau hanya takut karena apa namanya? Karena nggak bisa menyolatkan mamamu kalau meninggal. Ya biarin aja. Aneh. Ada kok nyolatin orang mati. Nah, ajaran Bang Mamat itu yang nyuruh sholatin orang mati, nyembahyangin orang mati. Nggak ada. Kok sembahyang mayat di depan? Biarin aja, nggak usah disolatin. Aneh salah satu ajaran itu. Makanya nggak masuk akal. Ada ibadah mayat ditaruh di depan lalu disembayangin. Lucu. Ya, Amsal 14 ayat 14, orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Jadi jangan murtad hati, Nania, 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 Nania. Padahal kamu sudah banyak gereja yang mengundang kamu. Ada lagi Pak Martin itu apa namanya? GKRI. Wah, betapa malunya Tuhan Yesus kamu permalukan. Banyak orang yang nonton kamu, Nania. Ya, tapi itu memang hak seseorang bahwa menunjukkan Indonesia dan hukumnya ini bagus, ya. Boleh masuk Islam, masuk lagi Kristen, masuk lagi Islam. Boleh, silakan. Itu hak prerogatif kamu sendiri untuk memilih keyakinan sama dengan pendeta Saifuddin Ibrahim. Mau pakai apa saja boleh. Boleh nggak Saifuddin Ibrahim masuk Islam lagi? Ya boleh menurut orang Islam, tetapi bagi saya pantang untuk mengikuti lagi. Pantang masuk lubang 2 kali. Seekor anjing tidak akan kembali kepada muntahnya. Saya sudah memuntahkan itu semuanya. Dan saya sudah tidak percaya lagi dengan 6.666. Karena itu mengandung angka antikris. Saya tidak suka. Saya tinggalkan keyakinan itu. Biar kalau Ahok itu dia gara-gara Al-Maidah 51 dia dihukum 2 tahun penjara. Ini saya sudah 6.666 ayat nggak percaya lagi. Maka kalau saya kembali Indonesia, saya akan dihukum 12.000 tahun. Baru keluar dari penjara. Daripada saya di penjara 12.000 tahun, lebih baik di Amerika. Haleluya. Nah, dengar baik-baik ya, si Nania. Coba kan setiap sembayang itu kan di tahiyat akhir itu, ya Allah selamatkan Muhammad dan turunannya. Itu. Ya Allah selamatkan Muhammad dan turunannya.
Jadi dalam dalam ibadah itu doanya minta diselamatkan Muhammad dan turunannya. Kamu Nania, orang apa, turunan apa? Kamu orang Indonesia. Kamu tuh orang Indonesia. Bukan turunan Bang Mamat. Saya juga ini bukan turunan Bang Mamat. Walaupun katanya saya ini ada juga turunan dari Gombal Gambul Gurun. Saya itu ada turunan Gurun. Tetapi saya enggak mau. Masa yang masuk surga hanya Bang Mama dan turunannya. Aneh. Ogah saya, ogah. Saya tidak akan ikut Bang Mamat lagi. Masa sholatnya hanya begitu, ya Allah selamatkan Mamat dan turunannya. Jadi Mamat dan turunannya. Ya. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Mereka segera murtad. Dan yang lain lagi ialah yang ditaburkan di tengah duri, itulah yang mendengarkan firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi orang-orang yang ketakutan karena himpitan dunia ini, dia akan segera murtad seperti si Nania. Nah, Nania, kamu kalau kembali kepada Yesus Kristus, kamu akan diberkati berkelimpahan lagi. Nah, Tuhan Yesus akan mengampuni. Karena Petrus bertanya, Guru, berapa kali aku mengampuni orang yang bersalah kepada saya? 7 kali kah? Yesus menjawab, bukan, tetapi 70 kali 7 kali. Jadi pengampunan di dalam Yesus Kristus itu tanpa ampun, tanpa batas ampunannya. Kembalilah kepada Yesus Kristus supaya kamu nyaman hidupmu. Dan saya dengarkan baik-baik, siapa saja yang menghina salib Kristus, dia akan kena batunya. Siapa saja yang meninggalkan Yesus Kristus, dia akan kena malapetaka. Orang Cina yang masuk agama gurun pasti akan sial. Orang Kristen yang sudah mendengar firman Tuhan, masuk lagi agama gurun, dia akan kena malapetaka yang tidak pernah berhenti. Ini sudah saya lihat, ini sudah saya buktikan sendiri betapa banyaknya orang yang meninggalkan Yesus. Hidupnya tambah berantakan. Kalau enggak bukan rumah tangganya, ya anaknya. Kalau bukan anaknya, dia sendiri akan kena penderitaan demi penderitaan itu. Oleh karena itu, Nania, kembalilah Nania. Kamu ya Nania, ya kenapa bodoh sekali? Bukankah ajaran Bang Mamat itu tidak menghormati kaum wadon? Di dunia ini dipoligami, di akhirat dipoligami, malah lebih parah lagi, dipoligami dengan 72 bidadari. Coba tanya itu si Dul Tongos, masa istri dipoligami di sorga? Maka si Tongos, Ustaz Tongos akan menjawab, memang dipoligami, tapi dia menjadi ratu bidadari. Wah, ratu bidadari. Waduh, sebagai ratu bidadari, apa kamu tega? Hei perempuan, hei Nania, apakah kamu tega melihat suamimu tidur dengan 72 bidadari? Menyaksikan, serem, kawin dengan 72 bidadari.
Kalau saya itu wanita, nggak akan ikut ajaran Bang Mamat. Dasar otak somplak. Dul Tongos, pemecah belah bangsa, coba jawab. Jangan-jangan kamu ini, mentor kamu itu, Dul Tongos itu. Saya sudah pasang alarm di seluruh imigrasi dunia. Pokoknya kalau lewat dengan Tongos mau masuk ke negara itu, jadi kalau ada bunyi si Tongos lewat, Tongos, 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 nggak boleh lewat. Kalau ada bunyi Saifuddin Ibrahim, ganteng, 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 masuk saya. Oh, saya ke Amerika akan lolos. Kamu nggak akan lolos karena kamu menghina Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah lambang kehidupan dan kemuliaan. Salib itu jangan kamu hina, Tongos, Tongos. Lihat aja siapa saja yang menghina salib. Tapi kalau menghina, ya nggak menghina sih, karena saya membicarakan fakta dari agama itu. Nggak salah bahwa si Mamat itu kawin dengan perempuan umur 6 tahun, ditiduri umur 9 tahun. Itu fakta semuanya, bukan menghina. Dan kalau saya katakan bahwa Allah itu seumuran dengan Bang Mamat. Kenapa? Karena yang menciptakan nama Allah itu ya Bang Mamat. Nggak ada. Di dalam perjanjian lama, di dalam Injil, nama Allah itu ditulis. Cuman di dalam Alkitab Departemen, Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia, Allah itu ditulis, tapi tidak ada SWT-nya. Kalau Allahnya Bang Mamat itu SWT, artinya Allah SWT Bang Mamat seumur dengan Bang Mamat, karena Bang Mamat itu yang menciptakannya. Lalu diikuti oleh si Tongos. Ya.